masih waiting. Sudah di request, masih waiting. Selamat bergabung Bu Jiran. Kita masih menunggu request dari Mas Hakim, belum terhubung. Ini data atau di sini. Ya, mohon menunggu. Nih masih ada kendala di jaringan. Baik, hari ini kita akan berbicara. Nah, ini sudah mau masuk sepertinya. Naik perkopian. Ya. Dimana nanti Mas Hakim, owner dari Kopi Simpang, kita akan berbincang-bincang. Halo, ya Mas Hakim, udah halo. Terlihat nih Mas Hakim, gimana kabar Mas? Waalaikumsalam, selamat sore. Masalah koneksi. Waalaikumsalam. Kedengeran Mas? Selamat sore Mas. Kedengeran jelas Mas. Halo? Suara saya bagaimana Mas? Kedengeran nggak? Halo? Mas Hakim? Ya, suara saya kedengeran nggak Mas? Suaranya tidak terdengar ya? Tidak terdengar ya? Halo Mas? Tes. Halo. Ya, Mas Hakim, udah Nah, jelas Mas. udah ya Mas ya, terdengar ya Mas? Dengar. Ini malah nggak kedengeran. Oke, kita mulai aja ya Mas Hakim ya. Baik Mas. Hari ini kita akan berbincang dengan owner dari Kopi Simpang, dengan Mas Hakim. Mas, di saat pandemi ini kan kita tahu ya, apalagi sekarang kita sudah dihadapkan kepada PSBB lagi. Nah, Mas Hakim bisa cerita tentang awal membuka kopi. Awalnya itu kenapa harus membuka usaha kopi? Bisa diceritakan dari awal mulanya. Silakan Mas Hakim. Iya, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman tim UKM Belimbing dan audiens UKM Belimbing atas kesempatannya sore hari ini. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Oke teman-teman, sebelumnya salam kenal, saya Hakim Altiar dari Kopi Simpang. Saya mungkin nggak akan bicara soal teknis, tapi mau mengajak teman-teman kita semua untuk kembali mengingat-ingat dan bersyukur terlahir sebagai orang Indonesia. Kenapa harus bersyukur terlahir sebagai orang Indonesia? Karena Indonesia adalah rumah besar dari segala macam keberagaman. Keberagaman agama, keberagaman suku bangsa, keberagaman geografis, dan juga buat kita nih khususnya pecinta kopi, keberagaman kopi. Bayangkan tiap origin kopi dari daerah-daerah di Indonesia itu memiliki rasa dan karakter yang berbeda-beda yang bisa kita nikmati. Nah, kopi-kopi dari origin Indonesia ini bahkan sudah
lama mentas di panggung internasional. Dari dulu Belanda sudah memperkenalkan kepada dunia Eropa A Cup of Java. Nah, itu kopi-kopi dari Java Preanger. Nah, sempat juga terjadi kepanikan di dunia waktu itu saat pasokan kopi di Indonesia terputus karena hama. Nah, sehingga dikirimlah bibit kopi Robusta. Robusta berarti strong. Nah, sampai sekarang kopi Robusta masih mayoritas di Indonesia. Nah, kita ini sebagai orang Indonesia yang sudah terlahir di sini, sayang sekali kalau nggak mencoba untuk menikmati kopi-kopi asli Indonesia. Contoh misalnya hari ini kita sebagai pecinta kopi Gayo, kalau kita nggak cobain kopi-kopi lain kayak Mandailing, kayak Kerinci, Minang Solo, Java Preanger, Flores, Papua Mena, itu sayang banget karena setiap origin itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, kalau di kopi ya nggak usah fanatik-fanatik banget gitu, harus cobain juga yang lain gitu. Karena itulah berkah buat kita orang Indonesia, khususnya pecinta kopi. Nah, untuk kopi Simpang sendiri awalnya itu kita terinspirasi dari kedai-kedai kopi yang ada di Sumatera. Biasanya kalau di Sumatera kedai kopi itu ada di persimpangan jalan. Nah, di sana tempat berkumpulnya bapak-bapak membicarakan segala macam hal, mulai dari politik, agama, dan lain-lain. Jadi kalau kedai kopi di Sumatera udah semacam epicentrum lah, lokasi khusus untuk berdiskusi bapak-bapak, bisa dari pagi sampai malam. Nah, biasanya kalau ada orang lewat nanya jalan, nah itu suka nanya, ini kopi lokasi alamat di sini di mana? Oh, Simpang sana, Simpang sini. Jadi kalau Simpang itu sering keluar di kedai kopi Sumatera gitu. Nah, di kedai kopi di Sumatera nggak cuma hanya menawarkan kopi, dan juga menghadirkan nuansa kekeluargaan yang sangat kuat. Bagaimana peracik kopi dengan tamu yang datang ke sana itu ikatannya sangat emosional, sangat akrab. Nah, itu yang coba kita tawarkan di kopi Simpang. Makanya orang suka bilang kok kopi Simpang yang datang itu aja ya, karena sudah dekat sudah akrab sama kita gitu. Jadi ikatan emosional sudah terbentuk gitu. Bahkan di logo kopi Simpang sendiri yang ada gambar ilustrasi orang lagi nongkrong ngopi itu adalah gambar dari customer kopi Simpang yang sekarang lagi kuliah di Inggris. Nah, tadi kita pertanyaannya mengenai pandemi ya Mas. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi pandemi khususnya UKM dan kopi. Nah, menurut saya pribadi sudah waktunya kita untuk bertransformasi. Bagi yang selama ini kuat di offline, sudah waktunya untuk transformasi ke online. Belum terlambat, malah sekarang momentumnya untuk pindah ramai-ramai ke online. Karena situasi saat ini sangat fluktuatif, berubah-berubah. Kita kan nggak nyangka hari kemarin ternyata ketok palu PSBB lagi. Buat teman-teman yang sudah buka kedai mungkin ini harus banyak kalkulasi ulang lagi gitu kan. Kita perencanaannya bisa cepet-cepet berubahnya nih gara-gara pandemi. Kita udah set A, taunya berubah ke Z gitu ya. Jadi sementara ini online bisa lebih stabil. Untuk online ya apa yang harus dikuatkan di online? Kalau di online yang harus dikuatkan utamanya service kita harus lebih baik dari yang lain dan harus lebih cepat, karena customer di online itu tidak mau nunggu-nunggu. Ketika dia bertanya sesuatu, kita terlambat jawab atau apa-apa, dia akan cepat pindah cari channel online lain. Selain itu online presence juga harus tampil maksimal untuk meyakinkan customer untuk membeli produk kita. Kalau online presence yang gak oke, biasanya ditinggal cari online presence yang lebih oke lagi. Begitu kurang lebih, Mas. Agak ini Mas. Oke, menarik sekali nih Pak Hakim, karena Ya, kita ketahui sekarang banyak sekali kedai-kedai kopi yang kurang ya. Kedengeran Mas? ya kedengeran Mas, lanjut. Oke, menarik sekali tadi mengenai kopi Simpang. Kita ketahui bahwasannya saat ini kedai kopi udah mulai berjam
kan ya banyak sekali masyarakat yang membuka usaha di kedai-kedai kopi. Sekarang saya ingin tahu kiat-kiat dari kopi Simpang ini mana menarik masyarakat agar bisa membeli kopi Simpang di mana tadi? Kopi Simpang ini gitu loh. Apa kiat-kiat dari Mas Hakim mungkin kita juga pengen tahu nih agar masyarakat bisa membeli kopi Simpang. Silakan Mas Hakim. Ya, sebenarnya kopi Simpang itu kopi itu kita diharapkan oleh banyak pilihan. Jadi sebenarnya yang diuntungkan adalah customer sendiri gitu. Nah, tergantung kepada yang mana nih kira-kira yang lebih mewakili emosional customer gitu. Nah, kalau kopi Simpang yang pastinya kita sajikan kopi yang selalu fresh. Kopi yang selalu fresh, yang fresh roasted, dan juga kopi yang alami, murni, dan grade 1. Specialty juga ada gitu. Harapannya nanti ketika customer yang nyeduh di rumah itu mendapatkan kopi yang rasanya sama ketika mereka minum di coffee shop. Karena kalau kopi orang minum di kedai itu lebih enak, kita bisa pastikan kayak nikmatan rasanya kita sendiri. Tapi kalau teman-teman yang beli di online itu kita lebih mesti mastiin lagi gimana supaya lebih enak gitu kan kopinya, karena teman-teman yang di online, teman-teman home brewersnya nyeduh sendiri di rumah. Jadi kualitas kopinya nomor satu harus kita utamakan, mulai dari prosesnya, dari proses roastingnya, proses penyimpanan, dan segala macam. Ya, Mas Hakim, kayaknya saya pernah minum kopi yang di tempat kopi Simpang itu kopi yang telur dikocok ya Mas ya, kalau nggak salah. Oh iya, kopi Talua. Iya, waduh itu enak banget, sumpah itu bener Mas. Enak kopinya. Makasih Mas. Jadi jadi ini sekarang. Dan karena memang cara penyajiannya itu memang benar-benar kayak dari Sumatera gitu ya Mas ya, jadi tanpa mengurangin seperti ciri khas di sana gitu loh. Saya ngelihat sendiri gitu, agak lama ngocoknya segala macam, dan itu menghasilkan si kopi sama rasa telurnya itu, gurihnya itu benar-benar kerasa gitu loh. Nah, apakah dari produk-produk yang tadi salah satunya kopi kocok yang telur itu, selain itu apakah ada menu-menu yang khas lagi yang dari Sumatera gitu loh Mas? Kira-kira apa yang menjadi daya pikat kopi Simpang selain tadi yang soalnya saya ngelihat di kedai-kedai kopi ada itu gitu loh. Nah, itu yang kalau rindu kampung halaman datang ke sini gitu kan. Dengan menu yang tadi, ada menu yang lain nggak yang kira-kira yang bisa diinformasikan ke kami gitu loh, mendengar? Iya. Menu yang lain selain kopi telur, pastinya teh telur. Biasanya teman-teman. Iya, teh telur. Oke. Betul, teh telur, iya. Itulah yang menu utama kita kalau menu yang autentik dari daerah. Nah, selain itu mungkin yang menu-menu yang umumnya ketemu di kedai kopi lain seperti kopi susu, B60, dolce latte, ya pokoknya espresso base sama gula intinya gitu. Nah, tapi yang autentiknya yang benar teh telur sama kopi telur. Kita juga nggak modifikasi, kita benar-benar samakan metode pembuatannya sama dengan kayak di kampung gitu. Jadi teman-teman yang termasuk teman-teman dari UKM Blimbing ini orang-orang yang sabar nih main ke kopi Simpang, karena proses pembuatannya butuh waktu juga, mungkin 10-15 menit untuk pembuatannya. Jadi teman-teman yang udah nongkrong di kopi Simpang, sejawat-sejawat yang udah nongkrong di kopi Simpang nih orang-orang yang sabar. Iya benar Mas. Jadi buat rekan-rekan nih yang kepingin sekali teh yang tadi itu yang pakai telur-telur itu, silakan dicoba nanti ke Kopi Simpang.
datang ke sana dan rasakan. Itu benar-benar kalau ke sana itu rasanya kayak kampung halaman kita di sana, memang pure, benar-benar agak lama sih. Cuma rasanya memang otentik dan enak gitu ya. Benar itu. Makasih. Ini Mas Hakim, terus kami ini pengen tahu nih suka duka apa namanya membuka kedai kopi. Apa sih suka dukanya gitu loh? Apa yang dirasakan sama Mas Hakim ketika membuka usaha kopi tadi? Silakan Mas. Makasih sebelumnya. Mas, kopi itu buat teman-teman nantinya yang kalau mau membuka usaha kopi, saran dari kami ya jangan takut gitu karena market share kopi itu luas banget gitu. Market share-nya luas banget, peminatnya juga beraneka ragam, eh, apa namanya usia, terus komunitas segala macam. Jadi nggak usah khawatir. Kalau teman-teman punya cita rasa yang oke, itu aman. Yang penting yang pertama tuh cita rasanya nomor satu. Yang oke, selanjutnya gimmick-gimmicknya bisa ditambah lah. Nah kalau suka dan dukanya, ya sukanya banyak banget. Terutama saat kita berinteraksi dengan customer itu adalah keceriaan terbesar bagi kita. Bisa menghadirkan sesuatu minuman yang nikmat, yang bisa dinikmati oleh customer itu adalah keceriaan bagi kita. Bisa memastikan setiap gelas yang diminum habis itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi kita, nggak ternilai harganya. Karena kopi Sipang sendiri pun kami persembahkan itu untuk customer kita. Jadi nggak ada hakim owner kopi Sipang, nggak ada. Owner kopi Sipang adalah customer dari kopi Sipang sendiri. Kita hanya petugas kopi Sipang, ownernya adalah customernya. Misalnya customernya hari Senin minum teh telur rasanya begini, besok berubah rasanya bisa kopi ke kita karena mereka lah yang memiliki kenikmatan rasa itu. Kita cuma penyaji aja gitu. Nah kalau dukanya ya mungkin saat ini kan kita lagi kita sama-sama kita ketahui kan sedang diuji sama Allah ini ada pandemik yang mungkin menghambat pergerakan kita ya. Dukanya buat kita saat ini ya kita mau nggak mau bertransformasi cepat ke online gitu. Kita sudah bertransformasi online 2 tahun lalu dan dapat momentum ini ya memang di saat pandemi ini. Nah, tapi dengan keterbatasan dan pembatasan sosial ini, jadi kita tidak bisa buka kafe dulu, nunggu sampai semuanya aman, baru kita buka kafe kembali, karena kita nggak mau ambil resiko nanti terjadi penularan di kafe atau segala macam. Kita lebih menyarankan teman-teman pelanggan kopi Sipang untuk beralih sementara ke online dulu gitu, sambil melatih skill barista pribadi nyeduh di rumah, jadi home brewers dulu gitu. Karena kondisi sekarang ya benar-benar cepat berubah. Mungkin buat teman-teman coffee shop lain yang sudah set untuk plan sampai Desember, ternyata sekarang harus buat plan baru lagi ya. Jadi extra effort lah untuk buka coffee shop sekarang gitu. Mungkin ayo sama-sama kita transformasi ke online dulu supaya semua tetap di rumah dan pandemi ini cepat berakhir gitu. Ya, menarik nih Mas Hakim, menarik sekali. Soalnya kita tahu sekarang ini kan pandemi emang lagi diuji lah ya, kita lagi diuji dengan pandemi. Tapi ujian itu sebenarnya mendewasakan kita, dalam arti kata kita harus berpikir positif, kita harus mempunyai istilahnya semangat untuk selalu berjualan lah istilahnya, dimana Betul, Mas. jalan satu-satunya dan salah satunya yaitu online tadi. Kita sepakat sekali dengan itu karena sekarang udah perkembangan digital yang semakin kuat gitu ya. Oke, terus ini Mas Hakim, sebelum kita akhirin saya pengen tahu nih, untuk raw materialnya sendiri seperti kopi dan lainnya itu didapat dari mana, dalam arti kata mainnya itu seperti apa? Apakah dari beberapa daerah atau cuma satu daerah misalnya gitu? Silakan Mas Hakim, kita pengen tahu nih. Iya. Kalau ini kita flashback sedikit boleh ya? Silakan. Ya, jadi awalnya kita menjual kopi dari kampung kita. Jadi bapak saya kan
tinggalnya di Meninjau di kampung kita. Kebetulan satu kampung sama Buya Hamka gitu. Bapak waktu itu bilang, Kim, ayo jangan dinikmatin sendiri aja kopi dari kampung. Coba perkenalin juga kopi dari kampung kita ke Jakarta gitu. Supaya kenikmatan ini gak kita doang yang menikmatin. Gak boleh juga Pak. Jadi kita mulai rintis bisnis ini mulai dari kopi bubuk dulu awalnya. Kopi bubuk hanya ada single origin dari Meninjau, dari data nama daerah. Selanjutnya kita tambah lagi origin selanjutnya sama masih dari Sumatera Barat, itu dari Bukit Api, Bukit Tinggi. Nah sekarang banyaknya permintaan dari teman-teman, tambah dong kopinya jangan dari Padang aja, ya kita mulai sajikan kopi-kopi dari Gayo, dari Mandailing, Kerinci, Pagar Alam, Semendo, Lampung, ada juga dari Java Prianjer, Flores, Papua Wamena, Toraja. Nah, dari mana dapatnya? Dapatnya ya dari petani-petani. Kan kita waktu kita baru memulai bisnis ini kan banyak DM dari teman-teman roastery menawarkan kita ada beans ini loh, ada beans ini loh. Ya, dari DM ini penawaran-penawaran dari teman-teman roastery ini kita seleksi, kita coba pilih mana yang kira-kira cocok sama kebutuhan sama karakteristik kita gitu. Kalau sudah cocok baru kita mulai pasarkan gitu. Jadi kita nggak ngambil kerjaannya teman-teman roastery, tapi kita berkolaborasi sama teman roastery. Ya, jadi istilahnya karena emang di Indonesia sendiri banyak sekali single origin dari beberapa daerah karena emang negara kita emang kaya dengan kopinya, cita rasanya juga tidak dibanding dengan negara lain gitu ya. Karena dari dulu juga pernah kita dijajah, gitu kan, dijajah sama penjajahan dulu, di mana kopi-kopi kita dijual ke luar, kita tidak bisa menikmati kopi-kopi tersebut. Saat inilah kita sudah bisa menikmati berbagai kopi dari Nusantara. Mas, pertanyaan terakhir nih, boleh diinfokan tidak alamat dari Kopi Simpang ada di mana aja? Silakan. Biar rekan-rekan juga bisa mungkin mampir nanti ke sana. Bisa didengar, Mas Hakim? Halo? Bisa didengar? Halo? Mas Hakim? Bisa didengar, Mas Hakim? Halo? Mas Hakim? Mas Hakim, masih bisa mendengar suara saya? Halo? Hah? Suara nggak masuk, suaranya nggak masuk, Mas Hakim. Iya, nih Mas Hakim, ini kami tidak mendengar suara Mas Hakim nih sepertinya. Mungkin tadi udah dijawab kali ya.
bisa mendengar suara saya? Oh, baik, gini Mas Hakim, terima kasih nih sudah berbagi dengan kami. Semoga apa yang tadi diutarakan sama Kopi Simpang bisa kita ambil hikmahnya, perjalanan dari suatu usaha yang dimulai dari gitu ya. Demikian saja untuk pertemuan kali ini di IG Live-nya RK. Semoga ini bisa menjadi wawasan buat kita semua dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan masalah COVID ini bisa berlalu. Demikian buat rekan-rekan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.